الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل الطاعات والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وهو يوم تكبير وتهليل وتحميد والتسبيح وتعظيم وتمجيد فسبحوا ربكم وعظموه وتوبوا إليه واستغفروه. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya bahagia untuk umat yang beriman. Hari bersilaturahmi untuk menguatkan kembali tali kasih dan cinta di antara keluarga, para saudara, sahabat, tetangga, dan handai taulan. Sudah menjadi tradisi yang baik setiap dari orang yang beriman berusaha untuk menjadikan Hari Raya Idul Fitri sebagai momen untuk saling memaafkan dalam upaya menghilangkan benci, dengki, dendam di hati agar bisa diganti dengan kasih sayang dan cinta. Sungguh keindahan yang sesungguhnya di saat kita berada di dunia adalah jika kita bisa menjadi orang yang begitu mudah memaafkan. Orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita, kita maafkan. Itulah mukadimah keindahan kelak saat berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlapang dada. Jika kita harus marah kepada orang lain, kita tidak boleh mendendam. Ini adalah obat penyejuk hati, pengantar keindahan hidup dalam kebersamaan. Hati yang pendendam akan selalu tersiksa selama ia masih hidup bersama dengan sesamanya. Ia akan selalu menemukan kesalahan karena manusia adalah makhluk yang bisa bersalah. Sebuah gambaran kisah hidup manusia. Ada seseorang yang mengeluhkan rasa sakit di setiap bagian tubuhnya apabila disentuh oleh jari telunjuknya. Dan ia pun berusaha untuk mengobati rasa sakit tersebut. Namun sakit itu pun tak kunjung hilang. Sekujur tubuhnya masih saja terasa sakit jika disentuh oleh jari telunjuk itu. Sungguh orang tersebut tidak akan pernah menemukan obat jika ternyata yang diperiksakan ke dokter hanyalah bagian tubuh yang disentuh oleh jari telunjuknya tersebut. Sementara itu, ia melupakan jari telunjuknya yang justru ternyata merupakan sumber rasa sakit yang ia rasakan saat menyentuh anggota tubuh yang lain. Karena jari telunjuknya ternyata adalah jari yang terinfeksi, yang jika disentuhkan kepada apapun akan terasa sakit. Kaum muslimin yang berbahagia, perumpamaan di atas adalah sebuah gambaran tentang sikap hati yang penuh dendam dan kedengkian. Ia akan sulit hidup dalam kebersamaan. Dalam pandangannya, semua orang seolah-olah memusuhinya dan tidak ada yang benar. Padahal yang menjadikan orang lain menjadi tidak baik dalam pandangannya adalah karena hatinya sendiri atau karena pikirannya sendiri yang telah kotor. Hati yang mudah tersinggung dan mendendam, jika ada yang berbuat salah kepadanya, ia akan selalu mengingat dan menyimpannya. Bahkan begitu juga terhadap seseorang yang secara tidak sengaja melakukan kesalahan kepadanya. Menurutnya, orang tersebut sudah harga mati untuk dicap sebagai seorang penjahat. Ini adalah jari yang sakit. Di saat bersentuhan dengan anggota tubuh yang sehat akan merasa sakit dan tidak akan bisa sembuh kecuali jari itu sendiri yang harus diobati. Seorang pendendam dan pendengki akan terus-menerus tersiksa hatinya karena dendam dan dengki tersebut. Melihat yang dibenci sukses akan semakin sakit. Melihat rumah megah
rumahnya megah merasa sakit, melihat anak-anaknya yang terus naik karirnya juga sakit, dan melihat apapun kebaikan pada orang yang dibenci dan didengkinya, ia akan merasakan sakit. Sungguh alangkah bodohnya orang yang membiarkan hatinya terus sakit dan tersiksa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, menyadari penyakit dendam di dalam hati adalah langkah pertama menuju kesembuhan. Kemudian berlatih melihat orang lain dengan mata husnuzon, serta melihat sisi positifnya dan menghindari membicarakan serta mendengar kejelekan orang lain. Ada cara yang amat penting untuk menghancurkan dendam, dengki, dan kebencian ini, yaitu dengan memberi hadiah. Seperti yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita marah atau dendam kepada seseorang, maka berusahalah agar bisa memberi hadiah untuk mengurangi rasa sakit di dalam hati. Seberat apapun cara ini, kita harus bisa mencoba dan membiasakannya. Tahadu, tahabu. Jadilah engkau orang-orang yang saling memberi hadiah. Niscaya engkau akan saling mencintai. Cara lain yang amat penting untuk mengobati hati yang sakit adalah mendoakan orang yang kita dendam kepadanya dengan doa-doa yang baik, dan menghindari mendoakannya dengan doa-doa yang tidak baik. Sebab sungguh berdoa yang tidak baik untuk orang yang kita dendam kepadanya tidaklah memberi arti positif bagi yang berdoa dan yang didoakan. Bahkan penyakit dendam akan makin subur tumbuh di hati yang mudah mendoakan orang lain dengan doa-doa yang tidak baik. Jika doa dikabul, maka ia menjadikan orang yang didoakannya semakin tidak baik. Dan sangat mungkin yang berdoa ini akan menuai kejahatan baru dari orang yang didoakannya dengan kejahatan yang lebih buruk lagi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Di samping akan menambah kebencian dan dendam dalam hati, doa keburukan yang dipanjatkan bisa membahayakan orang yang berdoa itu sendiri, yaitu jika ternyata yang didoakan dengan doa yang jelek tersebut adalah orang yang tidak layak didoakan dengan doa jelek, maka panjatan doa tersebut adalah kezaliman yang nyata. Dan hal itu yang akan menjadi sebab kejelekan doa tersebut dikembalikan kepada orang yang memanjatkan doa itu sendiri. Akan tetapi, jika berdoa dengan doa kebaikan, di samping akan menjadikan hati bersih, ternyata ada janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan terlebih dahulu memberi kepada orang yang telah mendoakan sesuai dengan apa yang dipanjatkannya. Setelah itu, untuk mengetahui apakah masih ada dendam di dalam hati atau tidak, tengoklah ke dalam hati kita masing-masing setelah berdoa. Sudahkah kita bisa dengan penuh kelegaan mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita dengan doa-doa kebaikan? Jika belum bisa merasakan hal tersebut, maka pasti hati kita akan masih menyimpan sisa-sisa kotoran di dalam. Jika demikian, tengoklah kembali hati kita masing-masing, apa yang kita mengerti dan rasa tentang mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kita mengaku cinta kepada Nabi, sadarilah bahwa orang yang kita benci tersebut adalah umat Nabi. Apakah sah rumus cinta kepada Nabi dipertemukan dengan rumus benci dan dendam kepada umat Nabi? Sementara baginda Nabi setiap malam mendoakan umatnya agar senantiasa dalam kebaikan, baik-baik dan selamat kelak di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita belajar berlapang hati, memaafkan, mendoakan orang lain, dan memberi kebaikan kepada siapapun, khususnya mereka yang bermasalah dengan kita. Inilah amalan terpenting di zaman ini, di saat umat terpecah belah, di saat umat telah terporak-porandakan oleh permusuhan, fitnah, adu domba, dan berprasangka buruk. Maka dari itu, sudah semestinya di hari raya Idul Fitri sekarang ini, kita jadikan momen untuk saling memaafkan dan menyambung tali cinta dan keindahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, hidup indah, damai, tanpa benci, dengki, dan dendam. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Semoga Allah menerima amal baik kita dan senantiasa mengampuni dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqouli yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي من علينا في هذه الصبيحة مباركة اللامعة بأنواع الخيرات والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي الأنوار الساطعة وعلى آل بيت الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته فإن التقوى سبب السعادة والفلاح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين صلوا وسلموا على رسول الله امتثالا لأمر الله جل وعلا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على نور المبين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى